Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema teori klasik dan modern terhadap perubahan sosial. Konsep dan pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sebuah peristiwa dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Yang bahwa kita ketahui, setiap manusia pasti akan mengalami sebuah perubahan sosial dalam kehidupannya. Misal antara individu maupun dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat tentang aspek kebudayaan material maupun aspek normatif. Kebudayaan material sendiri itu contohnya seperti bagaimana bentuk pakaian yang sekarang dengan yang dulu, tempat tinggal. Terus ada juga contoh dari aspek normatif itu seperti bagaimana cara kita bergaul atau berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan, anggota keluarga, bahkan turut berubah sistem nilainya. Bahwa dapat dipahami, konsep perubahan sosial itu tidak akan dapat dipisahkan dari sebuah perubahan kebudayaan. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Kingsley David mengartikan bahwa sebuah perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kedua, ada Parsudi Suparlan perubahan sosial sebagai wujud perubahan dalam struktur sosial, pola kehidupan sosial yang di dalamnya itu terdapat sistem politik, kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Ketiga, ada Hans Gerd dan C. Ringsmill. Mereka mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi adanya perkembangan, kemunculan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu yang sudah ditentukan terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Keempat, ada Paul B. Horton dan Chester Lee Hunt. Perubahan sosial adalah suatu hal yang pasti ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi alfa tidak akan meniru kebudayaan ada sebelumnya, karena setiap generasi akan mengalami sebuah perubahan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai teori klasik yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Ibnu Khaldun yang membagi kelompok menjadi dua jenis, yaitu Badawah dan Hadaroh. Kelompok Badawah itu bisa dikatakan sebagai masyarakat Badui atau masyarakat yang tinggal di pedalaman atau pedesaan. Sedangkan masyarakat Hadaroh itu masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kemudian ada Auguste Comte. Perubahan sosial akan berlangsung secara evolusi melalui tahapan pemikiran manusia yang menggunakan hukum 3 tahap, yaitu teologis primitif, metafisik tradisional, dan positif rasional. Kemudian yang ketiga ada Karl Marx, perubahan sosial akibat perubahan-perubahan dalam tatanan perekonomian masyarakat, terutama akibat dari pertentangan antara pemilik modal atau bisa dikatakan sebagai pemilik alat produksi dengan kelompok pekerja. Kemudian ada Herbert Spencer, perubahan sosial memiliki pola yang mirip dengan evolusi biologis suatu organisme, seperti anggota tubuh, keadaan, dan fungsi atau tugas yang berbeda sehingga akan melengkapi satu sama lain. Jadi di sebuah masyarakat itu memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Mereka akan saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain.
Kemudian yang terakhir ada Max Weber, perubahan sosial akibat pergeseran nilai yang dijadikan sebagai orientasi kehidupan dalam masyarakat. Teori modern. Teori modernisasi menganggap bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di barat, sehingga akan menjadi negara berkembang. Melalui proses modernisasi, pendekatan modernisasi yang dikemukakan oleh Weber Moore, Marion Levy, dan Niels Melzer pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiran-pikiran Talcott Parsons dengan menitiberatkan pandangan pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini yang menjadi perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada 3 peran perubahan sosial. Yang pertama, struktural. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan status dan peran. Perubahan status dapat diidentifikasikan dari ada tidaknya perubahan peran, kekuasaan, fungsi, dan komunikasi. Yang kedua, kultural. Dimensi kultural bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan budaya materi, teknologi, dan non-material, ide, nilai, norma. Dan yang ketiga, interaksional. Perubahan dan interaksional menunjukkan pada konsekuensi logis dari budaya perubahan. Kedua, perubahan dalam dimensi struktural bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai atau kaidah sosial. Sekian dan terima kasih.